Pada saat itu saya ya kaget ya 60.000 ya. Pada saat saya sebelumnya itu sekian ratus ribu ya. Akhirnya saya tekuni, Pak. Saya tekuni, kemudian saya ketemu anak-anak. Dan anak-anak itu dengan berbagai tipenya, berbagai kondisi macam-macam, ada yang nakal dan lama-lama saya suka. Jadi tahun pertama kita nguji dengan Nasmoko, itu orang 20, Pak. Yang lulus hanya 3. Lah, 17 itu yang enggak lulus kenapa? Opo gak ngerti mesin caranya nyetel platina, nyetel katup gak gimana? Bukan, Pak. Tidak lulusnya gara-gara Hai, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sobron di PA Podcast. Inilah kata-kata kita. Sobat ya, hari ini kita kedatangan tamu, seorang guru dari jurusan otomotif. Beliau ini sudah mengajar di SMK Tunas Harapan Pati selama 3 dekade. Pasti banyak pengalaman, pelajaran hidup yang bisa kita pelajari dari beliau. Siapa beliau? Yuk kita langsung sapa. Halo Pak Karyo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Pak. Akhirnya kita jumpa lagi Pak di TH Podcast. Dulu beberapa tahun yang lalu kita sudah ketemu, tapi belum di ruangan ini ya Pak ya. Belum, masih kurang representatif. Berarti sekarang sudah representatif. Luar biasa ruangannya. Luar biasa seperti studio ini. Seperti studio ini ya Pak ya. Iya. Ya ini sama dengan perjalanan SMK Tunas Harapan Pati Pak. Dulu beda dengan yang sekarang. Pak Karyo di SMK Tunas Harapan Pati sudah 3 dekade. 3 dekade. Dan ini bertepatan dengan bulan kelahiran SMK Tunas Harapan Pati kita tercinta Pak. Bolehkah cerita sedikit-sedikit Pak pengalaman mengenai SMK Tunas mulai dari dulu ketika awal Pak Karyo di sini sampai saat ini Pak? Boleh Pak? Cerita-cerita kita ngobrol-ngobrol saja dulu Pak. Terima kasih Pak Sobiron. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun SMK Tunas Harapan Pati yang ke-33. 33. Semoga makin jaya, makin baik, makin dikenal di Pati dan di Indonesia, dan makin berprestasi. Amin. Jadi ceritanya memang panjang ya. Jadi saya itu masuk di SMK Tunas Harapan Pati itu tahun 93 Pak. 93. Oke. Boleh didekatkan lagi Pak, 93. Itu jadi, berarti sudah berapa tahun SMK Tunas? Berarti sudah 3 tahun ya? Jadi berdirinya SMK Tunas Harapan Pati itu tahun 90. Dan saya masuk menjadi guru di SMK Tunas Harapan Pati itu tahun 93. Yang sebelumnya saya karena saya tuh lulus kuliah itu 91, saya 2 tahun menjadi karyawan di pabrik. Dulu saya enggak kepengen tidak jadi guru. Enggak jadi guru. Jadi pada saat itu gajinya kecil. Saya anak muda ya, jadi saya butuh idealisme. Finansialnya harus ideal. Jadi saya kuliah ya harus mendapatkan gaji lebih lah gitu ya. Tapi pada saat itu tidak mungkin guru mendapatkan gaji besar karena pengalaman dari situ pegawai-pegawai negeri saat itu juga tidak banyak, apalagi yang swasta. Jadi saya coret itu guru itu, dan memang ternyata betul saya di Jakarta itu pertama mendapatkan gaji sekitar 400.000 saat itu. 400.000. Ya, tahun 91 itu saya jadi sales engineer. Jadi tim marketing. Tim marketing untuk alat-alat perkakas di mesin bubut, bur itu ya, di PT Wiros itu pada saat itu. Saya masih ingat itu. Kemudian ada sesuatu yang tidak nyaman karena accident ya, kecelakaan saya pada saat jadi sales itu. Akhirnya saya itu ketemu teman saya, dijak di PT Liman. PT Liman itu di daerah sekitar Kalideres gitu. Saya masih ingat itu. Dan di situ saya kerja baru 2 bulan.
langsung diangkat jadi ketua bagian assembling. Ketua bagian Iya, assembling. saya tidak tahu juga, saya juga saat itu masih belum mampu, dan yang saya jual itu adalah saya bisa mengajak teman-teman itu bisa menjadi tim yang solid. Tahun 92. Tahun 91 92 itu. Iya. Jadi saya itu dari kemampuan keterampilan itu saya anggap masih kurang. Tapi kenapa saya diangkat kepala bagian assembling? Karena saya dilihat itu saya bisa menghandle teman-teman untuk bagaimana bekerja menjadi tim yang baik. Dan di situ saat saya kerja di situ gaji saya sudah 800.000, Pak. 800.000. 800.000. Awalnya yang tadi 400.000, pindah lagi 800.000, dan dari segi situ saya sudah enggak kurang itu. Saya mau kos dimanapun saya lebih ya. Sebenarnya Pak, mungkin Sobat TH masih belum dapat gambaran. 400.000 atau 800.000 tahun 91, 92 itu dapat apa Pak? Wah, itu semuanya bisa kebeli. Kebeli? Iya, misalnya saya kos, di tempat kos saya kurang audio video, saya bisa beli dengan merek apapun saya bisa beli. Mangan apapun selama sebulan cukup. Iya. Nah, itu. Pada saat itu kemudian tahun 92 di PT Liman itu, saya tidak kuat dengan kerja yang panjang. Ceritanya seperti itu sebelum saya masuk di Tunas itu ya. Jadi saya sakit-sakitan waktu itu karena tidak tahan dengan beban yang lama karena lemburnya banyak. Jadi 800.000 itu Pak sebulan sama lembur. Nah kemudian saya pulang karena ibu tidak mengizinkan lagi karena sakit gitu ya. Oh berarti. Nah sebelum saya kerja di tahun 91 itu karena saya lulus 91. Tahun 91 itu saya masukkan lamaran di SMK Tunas Herpati. Oh berarti bentar, lulus 91, masukkan lamaran, kemudian panjenengan Pak Karyo bekerja di Jakarta dulu. Karena pada saat itu saya memasukkan lamaran di SMK Tunas Herpati itu hanya menggunakan satu lembar. Satu lembar yaitu surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus. Ya belum wisuda, ya belum dapat nilai, transkrip nilai itu belum ada. Karena memang pada saat itu ya saya tidak kepengin jadi guru. Itu intinya seperti itu. Lantas apa yang membuat Pak Karyo berubah haluan? Oh ya, ini benar-benar saya guru ini. Jalannya. Nah, gegara saya sakit itu tadi. Ya, saya sakit. Kemudian saya pulang. 1 minggu di rumah, setelah pulang itu, saya juga tidak nyaman dengan keluarga dan di sekitar kita karena saya ditanya tetangga-tetangga, Mas Karyo kok enggak balik-balik ke Jakarta? Oh. Itu termasuk orang-orang yang kerja di Jakarta kalau pulang tidak balik ke Jakarta itu beban mentalnya seperti itu. Kenapa kok enggak balik-balik itu ya? Nah akhirnya saya pulang 1 minggu, ada Pak Bayan Diso itu datang ke rumah saya. Masih ingat betul itu ada surat yang dibawa oleh Pak Bayan itu tidak pakai amplop Pak. Jadi kertas itu panggilan kemudian hanya staples. Saya tidak tahu ya apakah ada amplopnya dibuang di balai desa. Oh iya. Atau mudahkan memberikan atau memang tidak ada sama sekali. Sudah ada dengan pos giro itu seperti apa ini kayak telegram atau seperti apa. Tidak ada amplopnya itu, hanya staples. Kertas ditekluk terus saya baca. Wah, isinya adalah panggilan tes. Oh, panggilan tes. Waktu itu belum ada HP ya waktu itu ya? Belum ada. 92 belum ada. Masih ngetrennya itu adalah wartel dan sebagainya. Kalau butuh untuk telepon gitu ya. Pos giro itu aja tahun 93-an itu 92. Lah, saya baca ini apa? Saya juga malah kaget karena saya sudah kelupaan. Saking lamanya. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Oh iya. Nah, pikir saya, tes. Paling-paling saya ya hanya sendirian. Saya sendirian, kemudian nanti terus ada panggilan gini. Ya Pak Karyo besok langsung mengajar, gitu pikiran saya. Wong ya jadi guru aja. Maaf gitu. Saja pada saat itu gajinya ya bangsa Juwana niki yo ora pati akeh gitu. Kasarane nek wong Juwana iki ora menjaji. Wah, iya. Gitu. Lah iya karena memang Juwana kan terkenal dengan banyak orang yang punya usaha, pendapatannya lumayan. Ya, dan memang pada saat itu memang guru itu wis ora disawang blas wis untuk gaji ya Sumar Bakri gitu ya. Oh iya sampai ada lagunya. Saya kaget sekali pada saat saya datang di sini.
yang datang itu 100 orang. Wah, yang dipanggil untuk tes wawancara itu itu 100-an orang. Kenapa saya bisa mengatakan 100? Karena 2 ruangan pada saat itu penuh. Penuh. 2 ruangan itu pada saat itu kan 40 orang. 40 kursi sama guru kan 41. Wah, itu setiap ruangan itu penuh dan sambil berdiri. Ada yang berdiri. Tak lihat tuh. Saya pikir gini, iki meh dadi apa aku ngono. Lah guru aja kok tesnya sampai segini banyak. Pikiran saya memang seperti itu. Ya ini maaf saja ya, tidak ada pada saat itu saya masih ideal saya. Wah sampai segini loh. Udah bareng ada sekitar 100 itu. Yang lebih kaget lagi Pak Sogiron. Ya apa itu? Yang lebih kaget itu yang nguji orang 5 loh. Ngeri saya. Saya jadi kepala bagian di pabrik. Yang nguji itu 1 orang Pak. Ini 1 orang diuji oleh 5 orang. 1 orang diuji oleh 5 orang. Makanya teman-teman guru yang baru ini tak tanyai. Kalau penjaringan tidak serius itu rugi. Dulu saya 93 jadi 5 orang. 5 orang kok. Saya kaget masuk orang itu kaget loh. 5 orang gitu. Yang saya kepala bagian 1 orang. Dan saya yang paling berat menjawab saat saya diuji menjadi kepala bagian itu adalah, Pak Karyo minta gaji berapa? Wah ini. Wah, itu yang sedih saya. Kok sedih? Loh kan harusnya kita jawab, wah saya minta 800.000 sesuai dengan di sana. Kok sedihnya kenapa? Loh, kan saya bermusuhan dengan orang-orang lain. Dia tadi mintanya berapa enggak ngerti ya. Saya minta 1 juta misalnya. Tapi teman-teman yang lain yang mungkin lebih pengalaman dari saya, minta di bawah 1 juta. Kan saya kalah Pak. Di pabrik itu kan kalah saya. Oh iya, kalau di pabrik. Di pabrik tadi loh, kan kalah saya. Dia juga butuh profesional. Oh iya. Iya kan? Saya kaget 5 yang menguji. Masih ingat nggak yang tanya itu siapa? Wah, semangnya masih ingat sekali. Oh masih ingat, ya. Boleh tahu. Ya. Siapa saja Pak? Pertama itu kepala sekolah. Kepala sekolah dulu belum Bu Eni. Waktu itu? Belum Bu Eni. Masih Pak Mualim namanya. Pak Mualim. Pak Mualim. Saya tanyai tentang manajemen sekolah, bagaimana itu guru seharusnya mengajar di kelas itu seperti apa. Umum aja dia. Oh iya. Umum karena dia kepengin manajemen personal lah ya. Kemudian yang kedua itu Pak Rusdi. Pak Rusdi ini bagian kesiswaan pada saat itu. Ya, yaitu ada cerita lucu dengan Pak Rusdi. Saya ditanyai Pak Rusdi seperti ini. Pak Karyo, kalau Pak Karyo nanti ketemu anak-anak yang nakal, yang tidak baik, apa yang dilakukan Pak Karyo? Saya masih ingat betul itu. Ya, karena saya juga belum pernah jadi guru. Dan saya mendapatkan ilmu dari guru juga dari kuliah. Oh iya. Ilmu guru harus begini. Sebentar, kuliahnya di keguruan? Keguruan. Oh tapi iya. Karena itu tertanya panjang. Kenapa saya masuk di keguruan itu? Kenapa? Itu bisa di lain kali aja. Ini dulu, Pak Rusdi dulu. Pak Rusdi dulu aja. Karena nanti faktornya adalah guru yang dulu-dulu seperti apa. Oh iya. Jadi Pak Rusdi bertanya sama saya, Pak Karyo ini ada anak nakal gimana? Ya harus dibina Pak. Dibina supaya menjadi baik. Pak Rusdi menjawab, terlalu lama Pak itu. Nah terus diapakan Pak? Dijotos saja. Saya juga kaget pada saat itu. Nah, karena kan saya belum pernah ngajar di Tunas. Jadi apa yang selama 3 tahun sebelum saya masuk, Pak Rusdi lakukan Pak Rusdi kan enggak ngerti saya. Karena dia kesiswaan gitu loh. Jotos saja Pak. Aku tak pikir-pikir, iki Pak Rusdi ini omong saja apa tidak aku? Kok jotos saja? Iya. Pada saat itu anak-anak kan besar-besar Pak. Tidak seperti anak sekarang ya. Nah, pada suatu saat itu memang terbukti apa yang dikatakan Pak Rusdi itu. Setelah saya diterima dan ada ujian pada saat itu, ada satu anak itu yang maaf aja belum membayar atau seperti apa, dia belum dapatkan kartu. Dan saat itu ruangan itu saya tunggu, saya jadi pengawas. Setelah itu sebelum dimulai, Pak Rusdi langsung masuk ke ruangan saya. Yo Pak Rusdi wong senior jadi saya Pak Rusdi masuk yo kula nuwun dengan cara saya tak biarkan aja wong lebih tua. Masuk dia bawa kertas itu. Dia lihat tak lihat itu semua bangku penuh. Anaknya penuh Pak, 20 anak. Dan saya belum keliling karena belum sempat. Saya keliling Pak Rusdi sudah masukkan dulu. Setelah Pak Rusdi itu masuk, kemudian ada salah satu anak di tanah banyak-banyak, langsung tuh dijual atas kepalanya itu. Buang lah, wah aku yo. Berarti yang benar dikatakan betul ini. Iya pada waktu itu keluar itu Pak Rusdi itu. Aku yo. Oh iya, berarti Pak Rusdi memang apa yang dikatakan betul lah.
untuk menangani anak nakal itu benar terlalu lama. Waktu itu memang karakternya harus dibegitukan. Harus begitu, mungkin harus begitu. Tapi pembelajaran saya pada saat itu saya udah masih bingung saya apa. Tapi tujuan waktu itu kira-kira apa Pak? Tujuan kira-kira? Ya supaya kira-kira anak-anak tidak mencoba mempunyai sifat menipu Pak. Jujur, karena dia punya masalah, dia belum punya kartu, dia harus tidak bisa mengikuti tes itu, harus diurus dulu. Itu menjadi poin saya pertama. Jadi tujuannya memang baik ya Pak ya. Saya harus keras seperti Pak Rusdi pikiran saya pada saat. Jadi termasuk saya dulu sering jatuh itu ya saya menegur Pak Rusdi itu. Bukan karena ternyata anaknya jadi baik gitu loh. Oh gitu ya. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Kepala Sekolah, Pak Rusdi, ya. Berikutnya Pak Bagio almarhum. Pak Bagio almarhum ini masalah kurikulum saat itu. Kurikulum. Ditanyai bagaimana membuat SB, RPP. Terus sekarang ya mau belajar lah. Belajar. Aku dulu kan perintetan banyak. Ini Pak, aku ya semua tak apa sih barang gitu ya. Sing Pak Bagio aku ya bagus. Iya. Ya mungkin melihat wajah saya begini mungkin agak takut ya. Bagus. Kemudian yang ketiga itu, nah ini. Yang keempat ini tes kemampuan mengajar. Tidak, tes kemampuan kompetensi. Ya. Pada saat itu Pak Kicuk yang mengetes saya. Pak Kicuk mengetes saya. Ini Pak Kicuk ini putranya Mbah Tukimin almarhum ini. Pak Tukimin. Saya tanya gini, masih ingat betul ini. Pak Karyo tahu air pendingin mesin bubut? Tahu Pak? Yang warnanya seperti putih susu. Ya, siap tahu. Pertanyaannya Pak Kicuk, saya juga kaget itu. Itu kira-kira terbuat dari bahan apa? Iya itu. Pak Kicuk. Saya itu kuliah itu ya enggak pernah. Enggak pernah. Ya pokoknya ini pendingin ya, tinggal ngantuk kayak gitu toh. Iya. Ya terbuat dari buatnya pabrik harusnya. Iya, pabrik itu. Poin. Ya. Wah, maaf Pak. Karena saya saat saya kuliah saya diajari hanya bagaimana memakainya, mengoperasikan mesin bubut dan harus bagaimana prosedurnya. Yaitu prosedurnya harus menggunakan pendingin. Yaitu pendinginan itu saya masukkan. Saya corkan di situ kemudian untuk proses. Tapi enggak tahu ya bahannya. Saya enggak tahu diterangke bahan-bahannya itu. Tapi aku ya ora patek tarung ono masalah aku ya ora patek paham gitu loh. Ora patek bahannya tidak pakai paham. Wardah. Aku yo pikiran pada saat itu yo ketompo karepe ora ketompo wis. Saya pikiran saya masih tidak suka ya. Kemudian yang terakhir itu Pak Tukimin. Pak Tukimin sendiri. Pak Tukimin sendiri saat itu ketua yayasan. Didampingi Bu Eni. Ada Bu Eni. Ya, Bu Eni nyuwun waktu itu. Bu Eni itu duduk sampingnya Pak Tukimin. Ya. Terus setelah itu Bu Eni ini yang menceritakan tahapan pendidikan saya. Pak Karyo ini lulusan ini Pak. Ini teknik mesin pendidikan. Nanti bisa mengajar di teknik mesin gitu saat itu. Jadi Pak Tukimin itu mungkin tidak tahu jurusan-jurusan itu belum tahu, karena Pak Tukimin kan orang pengusaha. Terus Pak Tukimin terus saat itu Pak Tukimin memberi pertanyaan saya. Nah, ini Pak Tukimin itu. Aku yo rada-rada keder iki. Karena memang Pak Tukimin orangnya berwibawa. Oh iya. Pertanyaannya gini. Bagaimana caranya mengetahui oli yang asli atau yang palsu? Itu Pak Tukimin itu bagaimana cara mengetahui oli yang asli yang palsu seperti apa? Saya pernah diajari oleh dosen saya. Oli yang asli itu pertama dipegang dulu Pak. Kalau itu warnanya masih agak kecoklatan dan lengket, itu mempunyai viskositas yang baik, itu asli Pak. Itu hanya Pak Tukimin, Pak Tukimin balas tanya lagi, hanya itu saja. Sementara itu Pak, masih kurang Pak. Kurangnya Pak, diteteskan Pak. Oh diteteskan? Iya, dituang gitu. Tapi tidak boleh banyak-banyak, tuang sedikit. Kalau dia tidak putus-putus saat dituang, sedikit itu asli. Tapi kalau saat dituang kemudian putus-putus, itu oli tidak pas. Berarti asli. Kekentalannya. Jadi kentalnya itu memang kental. Itu saat dituang itu tidak putus-putus. Itu. Nah, akhirnya sudah. Saya seperti itulah. Kalau wong diuji 5 kali ya sudah. Itu dalam 1 hari ya Pak ya? Dalam 1 hari. Jadi bergantian itu.
waktu itu dengan jawaban Pak Karyo optimis masuk atau enggak? Saya pada saat itu tak pikir-pikir, wong saya juga tidak senang jadi guru. Ya tidak begitu optimis. Tidak begitu optimis. Iya, tidak begitu optimis. Dan saya lihat bapak-bapak guru itu ya melihat wajah saya kan tidak pantas jadi guru mungkin. Pikiran saya kan gitu ya. Jadi saat itu kan saya masih agak hitam, tidak seperti sekarang. Sekarang kan agak putih lah gitu ya. Itu jadi saya tidak terima karena jumlahnya terlalu banyak juga. Dan juga saya juga tidak senang. Terus akhirnya suatu saat saya agak lama itu, saya tidak tahu itu kenapa kok agak lama pengumumannya ya. Ini sejarahnya dari awal. Kok lama ini apa gitu ya. Akhirnya sampai saya itu ada lowongan lagi di Semarang, Pak. Yang namanya SP3. Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan. Pada saat itu ujiannya di SMA 3 Semarang, depannya Bapeda saat itu. Terus setelah itu saya tes tulis, saya lulus. Kemudian saya ada tes wawancara. Terus saya ditanya oleh bapak yang ngetes saya, Pak Karyo sebelum kerja di sini kerja apa? Saya terangkan itu. Saya di Jakarta, Pak, ini. Pak Karyo kok seneng pindah-pindah ya? Saya di sini saya tidak ceritakan, saya daftar sini. Kok seneng pindah-pindah ya? Wah, itu serangan itu. Iya. Padahal ini nanti Pak Karyo itu kalau saya terima, itu Pak Karyo itu nanti diberi modal oleh pemerintah untuk mengembangkan pedesaan di desa. Dan dananya tidak sedikit, Pak. Jutaan. Mengembangkan dari pendidikan tapi ya. Mengembangkan di desa itu ada apa sih yang bisa dikembangkan. Misalnya ini contoh, ada peternak bebek. Nanti Pak Karyo diberi modal untuk mencoba bagaimana mengembangkan ternak bebek di desa itu supaya yang lain bisa maju. Mungkin yang di situ kan masih tradisional. Nah, kita dibantu uang untuk bagaimana yang tidak tradisional. Nah, pada saat itu setelah itu saya diginikan sama bapaknya itu. Pak Karyo saya terima. Tapi kalau Pak Karyo nanti pindah dan belum selesai itu program, Pak Karyo saya suruh mengembalikan semua dana yang diberikan. Aku tak bilang, siap Pak, tidak ada masalah. Tidak masalah, siap. Oke, Pak Karyo saya terima. Dan pada saat pengumuman terakhir ditempel di papan tulis, nama saya ada. Karyo begitu. Alhamdulillah. Dari 800 orang, saat itu diterima 60 orang. Dan saya katut, Pak. Saat tes itu. Nah, saya katut. Akhirnya saya katut, kemudian tes tadi BNI. Ada pengumuman kalau SP3 mau berangkat tanggal bulan ini gitu. Oke. Nah, BNI Turas Harapan belum memberikan pengumuman saya. Akhirnya saya, maaf saja, pertama kali saya masuk di rumahnya BNI. Langsung datang ke rumah. Saya datangi sore-sore itu. Dan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Bu. Bu, saya sampaikan peran saya Sukaryo Bu. Kemarin saya ikut tes di SMK Tunas Harapan Padi. Kira-kira saya diterima enggak ya? Itu enggak itu. Sama BNI itu, BNI. Sebentar Pak, gini Bu, masalahnya gini. Saya mengatakan gini karena saya itu sudah diterima di SP3. Dan ini saya mau berangkat gitu loh. Kalau BNI saya diterima di sini, saya tinggalkan SP3. Gitu loh. Biar tidak saya di sini tidak terima, nanti SP3 saya tinggalkan malah duanya gagal. BNI masuk dulu di dalam rumah itu. Buka catatan. Bawa buku itu. Pak Karyo diterima. Saat itu. Wah, yo, buka buku itu Pak Karyo diterima dan besok mengajar. Langsung besok. Besok pada saat akan ada pembelajaran baru Pak Karyo itu diterima mengajar. Mengajar apa? Pengajarannya sudah ada itu. Pak Karyo mengajar mesin diesel dan gambar teknik. Catatan nih, Pak Karyo diterima nanti mengajarnya mesin diesel dan gambar teknik. Mesin diesel kelas 3, gambar teknik kelas 1. Betul Ibu ya diterima ya? Ya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak meneruskan di SP3. Akhirnya saya diterima. Itu belum tanda tangan kontrak di SP3-nya? Belum, cuma dinyatakan terima dan tanggal ini saya berangkat. Lah mungkin akan berangkat itu ada beberapa yang harus tahapannya kan beberapa administrasinya kan masih beberapa hari tidak langsung berangkat tidak. Tapi sudah dinyatakan akan ada pemberangkatan. Gitu. Nah, kemudian akhirnya saya diterima dan saya mengajar. Setelah berjalannya waktu, yang pada saat itu gaji saya 60.000. Lah ini Pak, mohon maaf sekali Pak.
Harus saya potong. Tadi kan dikatakan di SP3 itu gajinya besar, Iya, lumayan. Iya. Dan umur saya di SMK Tunas Harapan waktu itu hanya 60.000. Apa yang membuat Pak Karyo itu tertarik di SMK Tunas Harapan Pati? Jadi pada saat saya gaji sing sebenarnya di SP3 saya belum tahu, Pak. Belum tahu gajinya. Cuma saya coba karena di pabrik sudah tidak cocok dengan apa yang badan saya tidak mampu. Karena kalau lembur tidak mampu saya. Mungkin tidak lembur, tidak mau. Cuma tanggung jawabnya memang besar 800.000 ya. Oh iya. Dan saya coba. Dan pada saat itu gaji saya 60.000. 60.000 ya. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah sangat lumayan ya harus disyukuri, harus dikerjakan dengan baik sebagai tugas guru gitu ya. Dan sejamnya pada saat itu 2.750.000. Wah, masih ingat 2.000. Masih ingat. Barang-barang yang tidak bagus itu masih ingat loh. Yang iya itu. Pada saat itu ya menurut saya itu ya menyakitkan lah. Menyakitkan. Oh biasa dapat 800.000 ya. Tiba-tiba langsung jeglek. Jeglek hanya 60.000. Saya itu mengajar 24 jam. Kali 2.750. Saya dapat itu pokoknya ya sekitar 60.000 itu. Lah ini apa momentum apa yang membuat Pak Karyo saya yakin di SMK Tunas Harapan Pati ini apa ini? Pada saat itu saya ya kaget ya 60.000 ya. Pada saat saya sebelumnya itu sekian 100.000 ya. Akhirnya saya tekuni, Pak. Saya tekuni, kemudian saya ketemu anak-anak. Dan anak-anak itu dengan berbagai tipenya, berbagai kondisi macam-macam, ada yang nakal dan lama-lama saya suka. Loh. Tidak lagi saya terlalu terfokus dengan gaji. Ternyata kerja yang menyenangkan itu bisa mengurangi beban memikir gaji. Ketemu anak-anak yo. Maaf saja pada saat itu ya ada guyonan, ada yang marah-marah, ada keseimbangan badan saya dan badan saya merasa nyaman pada saat itu. Akhirnya sampai 30 tahun ini saya mempunyai kesimpulan sesuatu yang dibenci itu belum tentu menjadi beban hidup. Yang dulu saya sangat benci dengan guru. Akhirnya saya menjadi guru yang bisa menghidupi saya. Malah sampai 30 tahun. Sampai 30 tahun. 30 tahun. Ya. Sampai 30 tahun. Padahal dulu enggak suka sekali. Masalahnya tadi mulai gaji ya, terus terang aja gaji terus tampang saya, bicara saya itu sudah tidak masuk sebagai kategori piyai menjadi guru. Gitu loh. Iya. Akhirnya ternyata apa yang saya benci kok menjadi hidup saya, menjadi kehidupan saya sampai sekarang itu Pak Sobi. Sampai sekarang. Yeah. Itu akhirnya saya masuk jadi guru, kemudian terus dipercaya Bu Eni menjadi ketua program sampai hampir 20 tahun. 20 tahun. Yeah. Terus sekarang saya diberi pekerjaan lagi sama Bu Eni kemarin Bu Eni saya kok keberatan nih karena saya sudah tua lah gitu ya. Saya semangat kerja saya masih cuma kalau apa itu mikir yang IT itu yang ngotek itu yang sedih saya kan enggak bisa ya. Akhirnya saya atur. Akhirnya saya dipindah oleh Bu Eni jadi ketua budaya sekolah. Baru berarti ini ya. Baru ini. Iya. Tapi apakah budaya sekolah itu di Tunas Harapan sejak dahulu ada Pak? Boleh digambarkan? Mungkin Sobat TH yang baru kan belum tahu Tunas Harapan dulu itu apakah bagaimana kurikulumnya, kemudian pembelajarannya bagaimana, atau minimal gedungnya dari secara fisiknya dulu ada di gedung apa saja yang terlebih dahulu ada. Iya. Jadi kalau kita cerita dari awal mulai gedung dan sampai kepada pendidikan ya. Jadi Tunas Harapan dulu itu gedungnya tidak ada yang tingkat Pak. Tidak ada yang tingkat. Saya ngajar sini itu ada dulu gedung A, ya sudah hilang semua, gedung B, cuma pondasinya itu sama. Pondasinya sama. Bangunannya sama, cuma berubahnya menjadi ada yang tingkat 3, ada yang tingkat 2, itu berubah total. Berarti gedung A yang saat ini gedung A itu sejak dulu memang ada. Ada, ya formasinya seperti itu. Cuma sekarang menjadi tingkat 2. Berubah total, Pak. Ini 100% kurang 1%. Kok bisa? Karena aulanya belum berubah. Ya, yang lain gedung A sampai berubah semua. Terus ada tambahan lagi gedung yang bengkel-bengkel itu semuanya baru. Bengkel yang belakang besar-besar itu baru semua. Itu
Yang bengkel kalau nggak salah bengkel las itu sekitar 2008 atau 9 bangunnya. Yang bengkel otomotif saya hafal tahun 2010. 2010. Nggih. Yang bengkel mesin itu 2011 kalau tidak 12. Itu urutannya seperti itu. Jadi kalau gedung ini ya spektakuler lah. Iya, semua diganti oleh Bu Eni. Jadi Bu Eni ya wah luar biasa. Gedungnya sudah berubah total. Baru semua. Yang masih ada, yang masih tertinggal ini adalah aula ini. Aula. Ya, mulai tahun 95 kalau nggak salah. Karena saya masuk itu belum ada aula itu. 95 karena dulu itu masih jagung, masih tela gitu saat itu. Terus akhirnya dibuat aula. Kemudian untuk Pak, untuk sistem pendidikannya memang dari dulu itu Nas Harapan itu memang luar biasa. Luar biasa. Jadi bagaimana ya, Pak? tahun 90 itu berdiri. 91 itu sudah semua jurusan sudah terakreditasi A. Dan itu kalau dulu maaf saja ya, sistem penilaiannya akreditasi itu tidak mudah. Dan itu didapatkan 97 itu semua jurusan sudah A semua. Waktu itu ada berapa jurusan, Pak? Pertama kali itu ada 3 jurusan. Pertama jurusan A, jurusan mesin, kemudian otomotif, dan yang ketiga adalah listrik. Tapi listriknya itu harus kuat lah, instalasi jaringan. Jaringan. Jadi anak-anak listrik itu prakteknya itu memasang kabel listrik gitu Pak. PLN itu ya di belakang sini. Kemudian disiplinnya luar biasa. Jadi Pak Rusdi itu menanamkan teman-teman guru itu ya tadi kalau ada anak-anak jotos saja. Gitu. Dan memang waktu itu memang jotos itu mungkin bukan sesuatu yang tabu. Wah ya biasa. Biasa ya. Iya anak-anak dulu itu Pak. Di jotos mereka enggak malah, enggak muisuwi, enggak mendelengi jotos sendiri Pak. Karena memang tujuannya adalah mendidik. Dan memang anak itu merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah, jadi apa yang dilakukan Pak Guru itu mendidik saya. Itu prinsipnya anak-anak dulu. Dulu itu anak-anak suruh gulung-gulung di halaman yang berdebu itu santai kok. Tidak ada itu marah atau tidak masuk, enggak. Dia merasa bersalah, kamu gulung-gulung di halaman situ 3 kali ya, gelundung, habis itu ya mesem-mesem Pak. Ya tertawa karena memang dia salah. Oh iya. Iya. Dan mereka menyadari bahwa itu salah mereka. Makanya diberikan punishment seperti itu. Jam 2 siang itu banyak sekali dalam satu kelas itu dikeluarkan. Baris, warnanya bukan main, belum ada paving itu debu semua itu kalau kemarau. Itu kalau ada yang salah atau ada yang tidur, pokoknya ada sesuatu yang tidak beres lah, tidak baik. Itu anak yang paling belakang dijotos sama guru. Yang paling belakang? Wah, dijotos. Kemudian yang dihabis jotos depannya. Waduh. Terus yang depan tidak dapat jotosan tapi dia dijotos. Itu tertawa Pak. Apa enggak masalahnya? Lu masalah kadang sepele, ngantuk Pak. Dan itu wajar karena jam 2 siang ya. Iya. Habis makan siang, terus masuk pelajaran, dan ngantuk. Tapi itu enggak boleh kalau dulu. Enggak boleh ngantuk. Enggak boleh ngantuk. Wah itu akhirnya Pak Rusdi menanamkan seperti itu dengan contoh-contoh gitu. Akhirnya teman-teman itu ya banyak yang melakukan walaupun tidak semuanya. Ya ono sing jewer, ono sing jelas tapi teman-teman itu sangat peduli terhadap apa yang harus dilakukan terhadap anak kalau anak-anak itu berbuat salah. Oh, berarti itu bentuk tanggung jawab, bentuk kepedulian. Kepedulian, nggih. Nah, akhirnya dengan seperti itu anak-anak menjadi anak-anak yang berubah. Jadi dari rumah seperti ini, sekolah di Tunas Harapan ada perubahan. Minimal dari sisi mentalitasnya. Dari mentalitas. Segi attitude-nya itu berubah. Yang dulunya anaknya dia lembek lagi. Dan itu ditangani dengan serius. Maka dulu ada pepatah Tunas Harapan itu sekolah yang disiplin. Dulu tidak ada tukaran, kerahan, tawuran tidak ada. Karena dia merasa kalau nanti tawuran saya akan keluarkan. Dan itu dipastikan akan dikeluarkan. Paling ada Pak bertengkar, tapi di dalam sekolah malah dalam kelas jenis sadu-saduan itu ya wajar lah sini anak gitu. Anak-anak ya sadu-saduan ini wajar tapi harus diberitahu jangan loh itu. Dan dulu sarananya sudah lumayan, cuma ya masih kurang dengan jumlah murid itu.
Buku itu hanya satu buku, dicatat oleh anak-anak. Catat ya. Anak begitu tekunnya nyatet, Pak. Karena memang ya saya ya bisanya ya ini. Kepengen memang benar-benar belajar ya. Belajar. Jadi bukunya itu hanya satu di bawah guru. Jadi guru saat dulu itu paling pintar, Pak, karena dia membaca ada kesempatan satu malam belajar gurunya. Iki kok ono cara kerja ini gimana caranya? Anak baru nyatet. Lah anak si gurune ngira di Delemeng pada saat itu ya bicaranya gini, gambar yang baik ya. Oh, gambar yang baik itu 5 jam, Pak. 5 jam gambar itu, Pak. Wah, gambarnya kurang bagus sih. Kan itu dimanfaatkan oleh guru-guru yang tidak bertanggung jawab untuk tengok-tengok, Pak. Untuk istirahat. Istirahat, Pak. Tapi bukannya seperti itu, tidak semuanya ya. Cuma ya, kalau gambarnya bagus kan dipahami. Nanti setelah tidak selesai gambarnya selesai, papan tulisnya dibalik. Supaya tidak dihapus. Besok dipasang lagi. Oh gitu. Tapi nyatanya anak-anak bisa kompetensinya luar biasa. Luar biasa. Didikan waktu itu luar biasa luar biasa pada waktu itu. Kalau kita ditarik zaman sekarang, misalkan jotos ya nggak bisa. Wah, nggak bisa. Urusan polisi. Karena undang-undang. Ada undang-undang. Meskipun ada perlindungan, perlindungan untuk guru, tapi kan memang ya tetap tidak etis. Tidak etis. Orang guru kok. Dan zamannya berbeda, Pak. Cara mendidiknya berbeda. Berbeda. Ya. Jadi anak-anaknya juga berbeda. Kemudian karakteristik juga berbeda. Jadi kita ya harus menyesuaikan dengan anak-anak. Tapi untuk ketegasan, kepedulian terhadap anak wajib harus diteruskan. Okay. Jangan terus ada nakal, biarin aja, bukan anak saya, itu enggak bisa. Makanya ya pesan saya kepada teman-teman yang muda-muda, alhamdulillah ya, dari segi finansial, teman-teman yang muda ini mungkin tidak gajian 3 bulan bisa nyicil motor lah. Dulu saya buat makan aja susah kalau saya udah buat. Harus kerja ini perutnya disabui 10 sabuk itu. Biar bisa jajan di luar ya. Tapi itulah zaman kita. Ya. Saya juga enggak iri karena memang saya berharap juga teman-teman yang baru-baru ini harus lebih sejahtera dari kita yang dulu. Yang dulu seperti itu. Jadi pernah saya itu kepengen jam tangan, Pak. Jam tangan. Bukan lagi motor, Pak, jam tangan. Gaji saya masuk, saya gajian kedua itu. Gaji saya pertama kali yang 60.000 saya beli antena RCTI, Pak. Tetangga saya pada datang. Karena gitu. Tahun 93 UHF itu. Punya televisi itu sebuah kelangkaan loh, Pak. Enggak, TV itu sudah banyak yang ada. Cuma yang menjadi masalah dulu TV-nya itu kan tidak bisa, kan hanya TVRI. Betul, gitu. TVRI. Tapi yang TV swasta kan belum ada. Itu pun hitam putih, Pak. Hitam putih ya. Akhirnya pada saat itu ada UHF itu harganya ya 60.000 itu habis untuk saya beli untuk antena UHF itu. Ketemu anak-anak tetangga saya pada lihat itu RCTI itu. Itu RCTI yang pertama itu ya. Jadi RCTI. Yang bulan kedua saya kepengen beli jam, Pak. Itu ada cerita lucu itu. Saya masuk di toko jam Istana dekat alun-alun. Sekarang tutup sudah tokonya. Saya kepengen jam tak jujingi itu, tak tunjuk gitu. Mereknya Alba. Ini harganya berapa gitu. Saya punya gaji 60.000 dan harganya itu 80.000. Waduh, kurang. Lah saya pada saat itu saya bersama Pak Kris itu yang sekarang jadi guru di SMK Negeri 2. Pak Kris itu ya orang yang sangat luar biasa ya. Pak Karyo kepengen itu, aku gitu kan. Pengen Pak tapi kurang ya. Enggak apa-apa tak pinjami aja dulu. Gitu. Besok pas gajian dibayar enggak apa-apa. Saya mau kepengen gitu. Iya. Ini saya sampai di rumah itu enggak bawa gaji. Saya masih utang 20.000. Nah, teman-teman saya sekarang yang muda-muda kan. Tadi saya katakan, alhamdulillah lah sudah menjadi baik, terus depan juga secara finansial sudah memberikan yang baik, mudah-mudahan ya diikuti dengan kerja yang baik, gitu. Itu dengan anak, karena dari kita itu dari anak-anak itu juga, gitu. Iya, betul Pak. Itu jadi cerita yang dulu itu seperti itu. Lah waktu itu Pak, ini saya masih pengen nostalgia. Iya, tidak apa-apa. Waktu itu tahun 93 itu. Kan muridnya tidak sebanyak sekarang. Iya. Berapa Pak? Perjalanan waktunya apakah langsung ketika buka 900 per angkatan, 2.600, 2.500 seperti saat ini atau bagaimana Pak dulu Pak? Jadi karena pada saat itu anak-anak itu dibimbing dengan baik dengan jumlah
kalau tidak salah itu mesin sudah 3 kelas Pak. Waktu itu mesin 3 kelas, otomotif 3 kelas. Jadi memang dari dulu sudah banyak. Yang listrik itu kalau nggak salah 2 kelas itu. Dan itu anak-anak itu mungkin di masyarakat itu berhasil kerja dan sebagainya dengan didikan yang disiplin kita. Jadi dulu kita itu yang kita jual pertama ya anak-anak menjadi baik itu betul Pak. Gitu. Yang kedua adalah Bu Eni itu dan Pak Tukimin itu tidak segan-segannya segera memberikan peralatan yang baik. Infrastrukturnya diperbaiki. Saya masih ingat itu tahun berapa ya. Saya kok lupa itu ya. Itu membeli CNC baru Pak. CNC. Ya, harganya itu sekitar ya dengan peralatannya sekitar 800 atau 900 juta ya. Itu kalau untuk berat truk itu 7 Pak. Karena satu truk itu hanya mungkin sekitar zaman itu masih sekitar 150 jutaan lah ya. Kurang lebihnya segitu. Itu teman-teman guru itu ya mikir. Ya walaupun tidak artinya teman-teman tapi juga mikir itu. Kok Bu Eni itu kok ya dadak beli ini. Nah, boyo beli truk aja di dam truk disewake gitu loh. Iya. Itu sudah dapat berapa? Namanya beli mesin sak kotak ini apa juta. Ya, itulah. Jadi memang Bu Eni setelah ini anak-anak ditoto baik, gurunya maju dan dulu memang guru itu ya apa ya? Seleksinya itu memang saya enggak ngerti kok ya. Bu Eni itu nyeleksinya pintar sekali itu. Jadi manajemen personel itu luar biasa. Bagus. Kompak sekali Pak. Guru kompak wakilnya berkembang. Setiap tambah kelas ditambah dengan ada jurusan baru. Cuma kalau Pak Sobiran jurusan TKJ itu tahun berapa saya enggak ingat Pak. Tapi karena pada saat itu ya guru itu ngajar gitu Pak. Oh iya. Iya nanti ada dibantu gitu. Jadi wakilnya itu berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah masyarakat Pati dan sekitarnya masih percaya dengan kita dan kita juga masih konsisten ya. Masih konsisten dengan peralatan yang luar biasa, malah peralatannya malah luar biasa seperti mesin itu satu alat satu orangnya itu. Dulu mobil saya itu hanya satu Pak. Di otomotif mobilnya satu. Iya. Mobilnya otomotif itu satu. Dan waktu itu? Itu Kijang kotak Pak. Oh iya, sekarang masih ada itu? Sekarang sudah tidak ada Pak. Lah itu yang belakang itu Kijang kotak? Lah itu baru. Jadi disusulke diganti gitu. Iya, jadi memang jadi ada kejadian lucu Pak. Jadi kemajuan tonase itu memang ada masukan orang lain. Memang masukan-masukan itu menyedihkan. Masukan itu menyedihkan. Kritik ya. Kritik itu dia wis sampai malu pokoknya. Yang kritik itu ya ndak mau tahu, sing penting anak-anak itu harus lulus gimana. Itu ada kejadian. Jadi pertama kali saya ujian dengan Nasmoko Semarang ya. Ini otomotif ini. Nah, ini ujian untuk apa ini? Ujian sertifikasi. Oh, sertifikasi. Nah, dapat sertifikat dari Nasmoko. Nah, gitu. Jadi sertifikasi industri lah. Nah, mobil yang dipakai itu tidak pakai kap. Tidak ada kap mesinnya. Terus? Nah, bolong gitu aja. Bolong gitu. Bolong itu hanya kelihatan mesinnya gitu. Pintunya juga enggak ada. Nah, anak nyetel mesin, wah jago-jago. Tapi sayangnya caranya buka kap mesin sih enggak ngerti, Pak. Sederhana padahal. Iya, sederhana. Jadi tahun pertama kita nguji dengan Nasmoko, itu orang 20, Pak. Yang lulus hanya 3. Lah, 17 itu yang enggak lulus kenapa? Opo gak ngerti mesin caranya nyetel platina, nyetel katup gak gimana. Bukan Pak, tidak lulusnya gara-gara tidak bisa membuka kap mesin. Karena yang kita perhatikan tidak ada kapnya Pak. Sekolah enggak punya. Nah akhirnya tahun berikutnya kita nyewa mobil. Hanya ingin mengetahui caranya bagaimana buka kap mesin Pak. Jadi anak itu ya buka kap mesin, nutup lagi, ganti anak. Oh gitu. Iya, hanya buka tutup. Hanya buka mesin. Kap mesin itu aja latihan itu aja. Dan berikutnya Pak, kebalik. 20 anak yang ikut, 17 yang lulus. Wah. Yang 3 ini tidak bisa nyetel mesin Pak. Yang pelatihan karena diuji oleh orang luar. Jadi kalau kita pikir itu lucu sekali, gara-gara wah. Pada saat yang pertama itu Pak Prawoto almarhum itu ketemu Bu Eni. Karena setelah akhir sertifikasi kan ada masukan. Oh iya. Nah, ini
Masukan BNI biasanya dimulai Pak Prawoto luar biasa Pak. Yang memberi masukan itu berarti Nasmoko. Nasmoko Semarang yang uji kurangnya kenapa ndak lulus. Jangan sampai ndak lulus nanti karena apa namanya ya, karena apa asistennya benci atau seperti apalah atau anaknya itu bisa, cuma kampusnya nggak ada nih, tolong dibelikan mobil yang ada kap mesinnya, sampai begitu kan Pak, sampai gitu. Akhirnya itu pun menunggu, kalau nggak salah ada 2 tahunan Pak baru ada kap mobil itu dibelikan. Waktu itu masih ingat mobil yang dibelikan, yang ada kapnya mobil apa? Nah itu, yang mobil otomotif masih ada yang itu. Ya itu pertama dibelikan yang ada kap mesinnya. Jadi sudah sewantai anak-anak, kita sewantai, latihan sampai malam nggak apa-apa. Masa kita cerita bagaimana kalau nggak ada bendanya kan tidak ngerti. Membayang nggak bisa ya Pak. Masuk setiap tahun dikuoloi sama BNI itu ya Pak, iya Pak. Terus dilengkapi sampai sekarang. Akhirnya malah luar biasa jumlah mobilnya juga banyak, cukup lah untuk anak-anak nih. Itu. Jadi, ini sekarang mobil di jurusan otomotif ada berapa Pak? Ya sekitar 10-an. 10-an. 10-an unit itu. 10 unit. Jadi kalau anak-anak sekarang itu kalah pinter dengan anak yang dulu, itu keterlaluan. Bahasa Romai Rama keterlaluan. Terlalu. Kalau dulu satu saja tidak lengkap, sekarang sudah minta berapa sudah ada. Ada yang diesel, ada yang bensin, macam-macam ya Pak. Macam-macam ya. Itu. Jadi dari awalnya seperti itu, akhirnya ya teman-teman menjadi semangat itu ya. Berarti saya bisa garis bawahi SMK Tunas Harapan Pati itu siap menerima kritik. Siap menerima. Dan kita berangkat dari kritik itu, kemudian kita perbaiki diri sendiri. Kita perbaiki. Dan saat itu penyampaian orang-orang dealer itu yang dari Nasmoko itu ya tidak ada ini kata-kata ini menyakitkan atau enggak. Kan dia profesional. Oh iya, profesional. Anak bapak ini enggak bisa karena ini udah ada, ini kurang. Muterin aja enggak bisa. Gurunya ngajarin enggak? Gitu ya. Iya, itu ada kunci momen itu Pak. Kunci momen ya memang anak-anaknya kebangetan gitu. Kunci momen itu bisa merubah angka sini. Kalau diodot dulu, pegangannya ditarik. Terus untuk muter Pak. Lah ini kalau ini tidak ditarik, nggak ini bisa diputar loh. Sampai kapanpun enggak bisa muter ini Pak. Wong ini los, seharusnya ditarik dulu, baru diputar. Ini yang akan berubah. Ini enggak ini. Lah ini sudah itu sampai dimasukkan seperti itu, akhirnya ya Bu ini yang melirik gurunya. Ada barangnya kok enggak iso gitu ya. Bu ini itu Bu ini enggak bicara, hanya lihat aja dah. Kelimbung. Wah, sudah paham dan kelimbungan itu gurunya. Sudah dibelikan kurang apa? Fasilitasnya sudah ada. Harusnya bisa. Ada anak itu sudah dimulkan, itu dimul di depan. Hari ya, dari berubah. Minta berapa kilo? Oh iya. Asesornya minta berapa kilo? Berapa kilo Pak? 10 kilo. Nah nanti ada 10 kilogram, itu ada 10, ditarik, digeser sampai angka 10, terus dikunci. Kita dimasukkan, klek. Baru bisa digunakan. Ini enggak, ini anak. Mungkin saking tegangnya putar terus. Ya anak-anak udah guyon nanti kiamat kubro. Enggak bisa. Enggak bisa. Dulu seperti itu. Nah, sekarang berubah-berubah, tidak ada. Mungkin tahun depan karena ada pandemi, tidak ada tantangan untuk anak-anak untuk sertifikasi dengan perusahaan. Tahun-tahun kemarin ketika pandemi. Mudah-mudahan nanti tahun yang datang, karena itu penting. Tapi kan begini Pak, mohon maaf, ini kan memang kita tidak bisa mengeluh. Banyak teman-teman kita lah, itu mengeluh, anak sekarang begini, akibat pandemi jadi begini, mentalitasnya begini. Intinya mungkin mengarah ke hal-hal yang negatif. Lah lantas menurut Pak Karyo, sudah pengalaman sudah jauh, 30 tahun mengajar itu, kira-kira apa yang harus kami lakukan? Sudah mendapatkan peserta didik yang seperti itu. Kalau mengeluh kan nggak menyelesaikan masalah. Lantas apa yang harus kita lakukan agar semuanya bisa berjalan seperti sedia kala? Jadi memang memang Allah memberikan sesuatu yang berbeda kondisi ya. Jadi kita harus siap untuk itu karena apapun harus kita terima ya. Jadi setelah berjalannya waktu, kita tidak lagi mengomen hal-hal yang masalah pandemi.
sudah pandemi. Biar itulah menjadi tahapan anak-anak belajar, anak-anak kita hidup dan sebagainya. Dan kita coba harus menatap apa yang harus kita lakukan dengan anak-anak yang mengalami seperti ini. Sebenarnya yang membuat sedih sebenarnya bukan kita saja. Anak itu ya sedih, orang tua apalagi sedihnya bukan main, guru yang merasa sedih, termasuk pemerintah juga sedih. Tapi itu tidak bisa dihindari. Ini loh anak kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan, kita coba untuk mencoba bangkit kembali. Kita kasih semangat bagaimana anak-anak itu bisa kembali seperti dulu lagi. Setidaknya seperti dulu lagi. Apa yang harus dilakukan itu harus baik. Mengurangi apa yang menjadi anak-anak itu menjadi kurang semangat. Itu apa saja kita coba untuk kita sampaikan ke anak-anak. Termasuk Pak gurunya. Pak gurunya juga harus memberi contoh yang baik. Ya. Jadi kalau misalnya contoh sekarang itu zaman IT semua, penggunaan HP yang membuat kadang kalau kita mencari alasan, kamu main HP terus. Tapi pada saat pembelajaran, Pak gurunya main HP. Jadi kalau memang HP itu dilarang pada saat pembelajaran dan monggo dipakai pada saat akan digunakan, ya Pak gurunya harus memberi contoh. Berarti tidak hanya menyampaikan tapi juga memberikan contoh. Memberikan contoh. Kalau pada saat itu dilarang menggunakan HP, ya Pak gurunya ya dicoba untuk tidak menggunakan HP saat itu. Jadi kalau kita mau menyampaikan, Mas atau Dik jangan menggunakan HP. Kalau kita masih menggunakan HP gimana? Anak itu juga mungkin memandang kita tapi ya ada artinya sebenarnya loh, Bapak aja memakai HP kok. Meskipun tidak berani menyampaikan. Dia berani menyampaikan. Hanya melihat aja kan kita harus sebagai guru dan sebagai orang tua itu harus paham. Gitu. Jadi sekarang guru-guru kita itu harus pandai-pandai menjadi contoh yang baik. Jadi kalau monggo silakan sholat ya gurunya harus sholat. Jangan terlambat ya. Kalau terlambat 5 menit dipanggilkan orang tua. Lah guru ya seharusnya bagaimana? Memberi contoh. Bajunya harus rapi ya. Ya Pak gurunya harus rapi. Harus patunan ya harus patunan dan sebagainya itu yang kita harus benahi dari situ. Semuanya dibenahi. Anak ya dibenahi, Pak guru dan manajemen sekolah juga harus dibenahi. Itu nanti akan memperingan, tidak lagi saling menyalahkan. Karena tidak ada yang salah sebenarnya. Tidak ada yang salah. Yang penting kita membuat sistem yang bagus, nanti anak-anak juga akan bagus. Termasuk guru-gurunya juga akan menjadi bagus. Nah sekarang akhirnya maka SMK Tunas Harapan Pati membuat suatu unit baru lah istilahnya unit baru atau bagian baru dari sekolah itu yang namanya Komite Budaya Sekolah. Gitu Pak. Apa itu budaya sekolah? Fungsinya apa Pak untuk budaya sekolah itu? Jadi budaya sekolah ini memang tadi kita mencoba mengembalikan karakter sikap anak yang mungkin selama ini masih kurang karena sesuatu hal yang seperti pandemi tadi akan segera berubah. Akan segera berubah menjadi baik lagi. Dengan membentuk karakter, memperbaiki karakter. Yang dulu anak-anak diam karena tidak semua dilakukan dengan menggunakan HP, kita komunikasi. Sampai sapa salam, selamat pagi Mas. Salah satu budaya sekolah itu budaya 5S. Nah, 5S itu. Kita coba kita menyapa. Kalau kita tidak pertama mendahului menyapa, anak-anak tetap diam, Pak. Karena memang sudah terlanjur tadi dia enjoy dengan HP-nya. Enjoy dengan dunianya sendiri yang dia siapa. Tapi kalau kita mencoba menyapa, kemudian kita menegur bagaimana kita beretika menggunakan HP, itu akhirnya nanti anak-anak akan terkurangi. Akan terkurangi ketergantungan HP. Salaman. Kalau tidak kita coba, anak-anak kalau kita tidak salaman, tangannya akan terkunci, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu guru itu sudah menjulurkan tangan, jeret, maka anak-anak akan bagaimanapun dia akan mencoba membalas. Jeret. Nah itu akan menjadi kebiasaan. Terus, memang ya kadang kalau
lupa lagi, tapi enggak apa-apa. Lah, ini karakter apa yang ingin dicapai dengan cara salaman, dengan cara senyuman? Ini karakter apa yang ingin dicapai? Budaya apa yang ingin dicapai? Anak-anak akan lebih menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Orang menghormati orang lain. Kalau maaf saja ya, dia tahu kalau dia beragama Islam. Apa sih faedah salaman itu ya? Dan salaman itu menggugurkan dosa. Mungkin anak-anak belum ke sana. Belum ke sana. Biasanya yang ke sana itu orang-orang yang sudah sepuh lah ya. Anak-anak, tapi kita coba. Dia belum mikirnya itu mau meleburkan dosa, tapi dadanya menghormati. Timbul kasih sayang. Sekarang kalau kita salaman dengan Pak Sobiron, kemudian suatu saat terus marah-marah, dia mikir, Pak, kemarin saya salaman dengan Pak Sobiron. Saya salaman dengan Pak Karyo, kenapa saya ada suatu hal aja kita berontak. Jadi di balik itu nanti kepanjangan, rasa hormat akan muncul. Dan kalau rasa hormat itu akan muncul, anak atau guru itu akan berbuat sesuatu yang tidak pas. Dia mikir. Dia mikir. Termasuk tegur sapa. Sekarang kalau orang nggak kenal itu mesti benci bisa. Tapi itu negur sapa, dia teman saya. Jadi memang agak lama, tapi dadanya kita coba untuk kita mulai. Karena mulai lebih baik daripada tidak mengerjakan sama sekali. Itu. Jadi tolong Pak Guru muda, karena usianya juga tidak terlalu jauh dengan anak-anak, mungkin dari segi penghargaan, kemudian karakternya mungkin juga tidak jauh ya. Kita coba, kita harus menjadi lebih tua. Lebih tua lebih jauh, Kita dahului dulu anak-anak itu bagaimana supaya anak-anak itu akan ada perubahan karakter. Mintakan selamat pagi, bagaimana keadaan anak kamu, sehat semua atau tidak. Jangan terus masuk di ruang terus ini pelajaran, tidak mengucapkan salam, tidak pengen mengetahui kenapa kamu kok diam saja, sudah sarapan waktu tadi ini. Itu penting, Pak. Oh iya. Sederhana itu penting. Tapi penting ya. Kamu kok kelihatannya murung, ada apa sih? Oh gitu. Oh enggak ada apa-apa, Pak. Pada saat penjenengan menanyai seperti itu, dia akan ada reaksi. Oh iya betul ya, Pak. Ada reaksi. Walaupun reaksinya tidak ada apa-apa, Pak. Dan dia bilang tidak apa-apa itu sebagai reaksi. Daripada dibiarkan. Dan mungkin mereka muncul, wah ternyata Pak Guru, Bu Guru memperhatikan kita, dengan saya. Dan itu akan membuat perkaitan batin itu lebih dalam. Makanya saya sering tanya anak-anak, udah sarapan belum? Sudah Pak. Alhamdulillah ibunya masih ada hubungan kasih sayang yang cukup besar. Dia membuat sarapan walaupun dia ngantuk. Nah, belum, kenapa ibu saya? Dan itu sudah menjadi pemikiran kita. Jadi itu ada efeknya kalau orang tua itu tidak memasakkan pagi hari itu. Itu Pak. Jadi komite budaya sekolah itu sampai ke sana. Itu baru satu ya. Baru satu. Sapa salam. Sapa salam itu kalau di Jabarga itu ya. Tapi ini kerja tidak langsung ada efek untuk kelihatan ya. Tapi dadanya ada suatu perubahan. Perubahan karakter. Karakter. Nanti lama-lama dari jauh, Pak Karyo selamat pagi. Pak Sobiron selamat pagi. Wah, udah luar biasa ya. Sudah merasa mereka dekat dengan kita. Jadi kalau ada apa-apa tolong didengarkan ya. Termanut dia. Karena apa? Sudah dekat hati dengan hati. Nah kalau udah kenal, biarin aja saya enggak kenal. Dia enggak pernah perhatikan saya. Oh iya. Itu baru satu. Kemudian budaya sekolah yang ingin dicapai lagi dalam waktu dekat ini apa Pak? Ini programnya ada lagi karena ada, kalau enggak salah ada 6 itu ya. Itu yang pertama, yang kedua itu adalah safety reading, Pak. Safety reading itu adalah keselamatan berkendaraan. Berkendaraan karena anak-anak itu sekarang dulu Pak, nah ini kembali ke dulu. Di ruang parkir itu tidak ada motor Pak. Jadi dulu itu ya kalau tidak naik sepeda, umbal. Dulu masih banyak bis. Banyak bis, banyak truk. Jadi anak-anak sekarang itu kalau sampai tidak serius sekolah, kenapa? Orang tua ada memfasilitasi sepeda motor, bagus-bagus, bisa kenceng, bisa aman. Dulu Pak, kalau kesoren, guru mundur karena marah-marah, anak itu dipastikan naik truk Pak, pulangnya. Oh, karena sudah nggak ada bis sudah nggak ada, angkutan nggak ada. Jadi anak itu naik truk. Karena apa? Sudah terakhir kali bis itu sudah nggak ada. Nggak ada. Pokoknya jam 5 kurang 1/4 kok dia belum keluar tunas, karena ada tugas atau apa-apa.
anak itu akan terlantar sampai jam 7 malam, Pak. Waduh. Bu Eni itu masih kadang kalau itu Bu Eni lihat anak-anak masih belum pulang. Dia apa kan? Akhirnya tetap, Pak. Ono top ini sing plebat, ono sing kepleset, ono sing lambene jotor kena bak karena rem mendadak. Anak-anak sekarang tidak mengalami seperti itu. Ya disyukuri. Disyukuri awal alhamdulillah. Mungkin anak-anak tidak ngerti zaman dulu. Berarti harusnya dengan fasilitas yang sedemikian lengkapnya harusnya bisa lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Karena anak-anak sudah tidak lagi mikir yang macam-macam. Tinggal mancal gas, tinggal sekolah, pulang, istirahat. Dulu masih mikir nanti dapat bis apa enggak. Saya sangunya cukup apa enggak. Jadi dulu sepeda ontel itu semuanya sepeda ontel. Ngontel, yang kos ya kos. Waktu itu siswa-siswa Tunas itu apakah sekitar sini, Bapoh dan sekitarnya apakah memang dari Tayu sejak dulu juga ada? Loh, nah yang anak-anaknya itu dari dulu ya memang lokasinya ya dari itu semua. Mungkin sekarang agak jauh lah, yang ada yang dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera itu ya. Tapi mbah-mbahnya juga dari sini. Tapi dadanya juga dia menyesuaikan dengan kondisi sini. Tayu, Celuak, Duku Seti itu dulu begitu, Pak. Ada yang pulang sampai Duku Seti itu jam 10. Menunggu angkutan, apa yang ke sana itu kalau udah sore. Berarti apapun dinaiki. Kalau bahasa anak-anak kan bonek gitu ya. Bonek iya. Kalau ada bonek gimana uangnya dari mana? Kalau ada uang kendaraannya enggak ada. Gitu. Itu jadi diajari safety reading supaya apa? Supaya anak-anak bisa berkomunikasi dengan jalan. Karena di jalan itu orang-orang yang tidak tahu apa yang dipikirkan. Jadi kalau dipikir di jalan itu macam-macam, ada yang orang yang mau mencari utang, ada yang putus cinta, ada yang bahagia karena anaknya diterima di perguruan tinggi, menjadi pegawai negeri sipil, ada yang ngantuk karena kelelahan, gitu, ada yang sakit tadi, yang di rumah sakit sedih. Maka kalau tidak ada hati tidak aman. Nah maka harus bisa berkomunikasi. Seperti ini harus bagaimana saya. Nah itu nanti akan diajari di safety reading, termasuk pengecekan kondisi sepeda motornya. Jadi tekanan bannya gimana. Sampai tekanan ban juga. Iya, harus dipelajari. Oh pagi ini, kalau anak-anak sampai melakukan ke sana, pastikan tidak ada bocor-bocor itu tidak ada. Tidak banyak. Karena apa? Dari awal sudah dicek. Oh gembes, nah gembes harus diapakan dulu lah. Anak-anak tidak pernah ngecek, gembes tidak ngerti lah. Asal gas pokoknya. Asal gas, remnya juga tidak masuk lah, remnya tidak bisa pakem. Oh iya. Bensinnya mau habis tidak siap, lah mogok di jalan. Maaf Bu, ini baru kehabisan bensin, akhirnya pakai HP kirim ke BK ini terlambat. Itu sampai ke situ, Pak. Oh, berarti memang maksudnya jauh sekali ya, Jauh sekali. Karena kita mendidik anak bisa bekerja, dan bisa bekerja itu harus memenuhi tadi, punya etika. Dan bekerja itu enggak mesti banyak jalan kaki semua. Naik motor harus diajari, jangan sampai dia bekerja tapi tidak selamat. Tapi bagaimana kerja dengan selamat baik di jalan maupun di perusahaannya. Safety reading. Yang ketiga, Pak? Yang ketiga itu adalah masalah makanan. Jadi kami mempunyai program yang namanya Amati. Amati itu ayo minum air putih. Ayo minum. Jadi Amati, ayo minum air putih. Amati itu ayo minum air putih. Jadi memang dari segala minuman, saya tidak menyalahkan minuman itu tidak bagus ya. Tapi yang terbaik adalah air putih yang bersih. Yang bersih dan higienis ya. Jadi kemasan itu termasuk air yang baik seharusnya karena sudah dikemas dan dijual ya. Itu. Tapi untuk yang lain ya harus dibatasi lah. Minum teh, minum kopi. Apa ya enggak baik-baik. Cuma anak-anak zaman sekarang ngopi terus. Info ngopi. Nah, iya. Tapi kalau itu terlalu banyak dan tidak memberikan air putih pada badan kita. Karena ginjal itu juga menyaring darah dan cairan itu juga dari asal dari situ. Gitu loh. Jadi ada program ayo minum air putih. Itu nanti anak-anak diharapkan semua anak-anak itu di sekolah bisa minum air putih itu minimal hampir 2 liter. Satu hari? Di sekolah 2 liter, Pak? Berarti anak-anak harus bawa air 2 liter? Enggak, anak-anak nanti membawa kemasan, membawa botol yang tumbler itu yang ukuran 600 dan nanti minimal 3 kali minum. Kita coba. Loh, isi ulangnya, Pak? Nanti di sekolah sudah ada isi ulangnya. Jadi anak-anak
bisa saja dari rumah itu bawa botol saja ya enggak apa-apa. Oke. Tapi dari rumah membawa botol dengan isi minimal 600 tadi, mili, nanti kekurangannya bisa diisi di sekolah. Jadi sekolahan kita itu sudah menyiapkan sarananya, Pak. Anak-anak bagaimana? Sekarang muspro, Pak. Enggak ada gunanya anak-anak dididik dengan baik, difasilitasi dengan luar biasa, tapi pada waktu kerja dia sakit. Pada saat tes dia MCU-nya tidak lolos. Ini memang prihatin tahun-tahun ini, Pak. Jadi beberapa teman dari sekolahan lain itu ya, beberapa dari sekolahan, ada sekitar 27 anak yang lolos macam-macam, administrasinya lolos ya. Pada saat MCU, yang lolos hanya 5. Yang 22 ini dinyatakan tidak sehat. Wah. Kemarin saya juga begitu, 5 orang lolos, nah 1 lolos hanya yang di MCU hanya 1 orang. Nah ini menjadi apa ya? Menjadi PR, menjadi tantangan bagaimana ini supaya anak-anak ini yang MCU itu harus lolos karena itu terakhir. Dan ternyata tadi minum air putih kurang. Termasuk ada membawa bekal. Ini membawa bekal, merubah isi piringku. Jadi ini sudah berjalan. Ini semuanya sudah berjalan sebenarnya. Cuma kurang maksimal lah ini. Tahun-tahun ini kita coba maksimalkan. Jadi semua anak harus membawa air putih. Semua anak bawa bekal dari rumah dan harus dilihat apa yang dibawa di piringnya itu. Di piringnya. Jadi ada nasi, ada sayur, lauk, mungkin buah. Nanti kalau ini berjalan nanti SBW akan kita coba untuk kita memfasilitasi untuk menyiapkan khusus buahnya, Pak. Khusus buahnya. Jadi mungkin buah irisan dan sebagainya. Sehingga nanti anak-anak itu ya tetap terjaga kesehatannya, dia pinter, sehat, sehingga nanti kalau dia bekerja, kuliah dan sebagainya itu menjadi orang-orang yang berhasil. Itu Pak. Amati. Dan masih banyak yang lain. Jadi ada air putih, kemudian ada tadi 5S tadi, 5S, kemudian ada lagi yang urusannya dengan kerapian dan sebagainya itu di sekolah, termasuk meja bagaimana, naik tangga bagaimana, jalan kaki di 5R lah ya. Nah, kemudian ada lagi yang menguji keterampilan kita secara tenaganya enggak banyak, tapi itu keterampilan, Pak. Itu namanya fundamental skill itu. Apa itu fundamental skill? Fundamental skill itu mengajari anak dasar-dasarnya anak-anak untuk bagaimana mengolah tangan kita menjadi terampil. Jadi kalau megang kunci yang benar bagaimana dengan cepat. Melepas mur dengan baik yang bagaimana. Gitu. Dasarnya saja. Dasarnya ada. Jari-jari kita supaya lemes gimana itu ada. Materi itu diberikan di kelas 12 itu? Itu sementara ini karena yang paling dekat mau keluar dari sekolah, ya mau lulus lah ya. Itu kelas 12, ini antara kelas 12. Nanti setelah kelas 12 selesai, nanti bisa kelas 11, terus kelas 10. Nanti terus begitu, Pak. Setelah nanti selesai, kita coba untuk besok mungkin kelas 10. Supaya ada keterampilan, jadi keterampilan tidak lagi nanti diberikan untuk di perusahaan, tapi bagaimana praktek di bengkel di sekolah itu juga sudah terampil gitu loh. Jadi kalau sudah terampil, sudah terbiasa terampil, akhirnya lulus itu lebih terampil lagi. Ya. Jadi ada waktu tahapan untuk membuat terampil gitu. Siap-siap Pak Karyo, luar biasa. Ngobrol sama Pak Karyo itu nggak kerasa, Pak. Ya tadi mungkin banyak lucu-lucunya lah ya. Banyak lucu-lucunya. Pengalamannya luar biasa. Yeah. Sebenarnya saya pikir ini masih banyak lagi yang perlu saya kulik nanti. Tapi memang waktu kita terbatas ini, Pak. Nggak tahu berapa jam ini tadi ya. Mungkin akan kita lanjut di episode yang lain, Pak. Iya. Monggo Pak Sopira nanti. Oh iya. Ya tadi secara garis besar itulah pengalaman saya pribadi di Tunas Harapan Pati. Terus akhirnya bersama teman-teman, bersama Pak Tukimin, Pak Yayasan, bersama Bu Eni akhirnya menjadi Tunas Harapan ini sudah diakui di Indonesia. Tidak hanya di Pati. Oh, tidak hanya di Pati. Jawa Tengah, bahkan saya kalau kemana-mana itu kalau sudah dari Tunas Harapan, Pak, itu mereka pada kenal. Pak Karyo dari Tunas ya. Jadi dari segi undangan itu sudah ada dari Tunas. Banyak teman-teman yang pada datang dari Tunas. Gimana Pak Tunas? Seperti itu. Karena itu berarti secara tidak langsung memberikan informasi kepada yang lain. Ini loh Tunas. Makanya saya minta tolong kepada mas-mas guru muda-muda. Mungkin saya nanti segera pensiun setelah selesai dari sini. Monggo sebesar-besarnya
mempelajari kembali, menurut kembali bapak-bapak yang lama-lama lah, yang baik-baik lah, yang kurang baik enggak usah. Supaya apa? Mungkin kalau kita masih bekerja di sini bisa penghidupan untuk keluarga panjenengan. Bisa menjadi sawah ladangnya. Kalau nanti misalnya pindah di tempat yang mungkin dikira lebih baik ya silakan. Tapi inilah kita. Jadi saya masih ingat slogan di Nasmoko Jawa Tengah atau Semarang itu, perusahaanku adalah sawah ladangku. Sama saja, sekolahan adalah sawah ladang. Termasuk saya. Terus terang saya sangat berterima kasih dengan keluarganya Pak Tukimin. Karena bagaimanapun juga saya merasa sudah 30 tahun saya bisa hidup dengan dari tunas ya. Karena walaupun dari semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi perantaraan dengan Pak Tukimin membuat sekolahan, saya bisa mengembangkan apa yang ada di saya, menjadi guru di sini. Dan saya akui itu. Dan saya merasa berapapun besar itu tidak mesti menjadi jaminan kebahagiaan. Tapi dadanya untuk kehidupan kita merasa kita cukup. Makanya saya berterima kasih sekali dengan Pak Tukimin. Itu dan teman-teman meneruskan kita yang sudah tua-tua ini coba untuk ya mempertahankan apa yang ada di sini dan meningkatkan walaupun memang pertahankan susah. Tapi dadanya inilah Tunas Harapan dijaga. Tidak terus ini saya jangan bisa begitu. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan dengan lakukan sebaik-baiknya. Nanti yang lain ada apa monggo. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Karyo atas pengalaman yang luar biasa. Nasihatnya untuk kami guru-guru muda ini. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat. Ya Pak. Iya, mudah-mudahan bermanfaat Pak. Dan mungkin nanti kita bisa lanjut lagi di lain kesempatan. Masih panjang ini. Masih panjang. Masih banyak yang pengen saya gali ya. Wah ya. Itu ceritanya banyak sekali. Jadi tidak serta-merta selama 30 tahun itu hanya cerita seperti ini. Mesti banyak lagi tahapan-tahapan yang mungkin bisa menambah inspirasi kita gitu. Walaupun mungkin apa yang kita lakukan itu ya mungkin lucu ya. Cuma dengan kelucuan itu bisa menambah inspirasi kita. Gitu. Oke, terima kasih Pak Karyo atas kehadirannya di Tea Podcast. Ya, terima kasih atas kepercayaannya saya. Saya juga, sebenarnya guru yang agak tua itu ya banyak ya. Ini saya bilang agak tua lah ya. Karena saya merasa belum tua itu. Itu banyak kemarin semangatnya masih muda. Masih muda ya. Jadi terima kasih atas kepercayaan Pak Sobiran kepada saya untuk menceritakan yang lucu-lucu ya dari dulunya ya sampai sekarang, dan saya tidak akan ke lain hati karena saya sudah merasa saya sudah dihidupi ya, sudah difasilitasi oleh Pak Tukimin dan keluarga. Ada ini sekolahan tolong dikelola. Dulu Pak Tukimin selama 30 tahun itu pernah rapat hanya sekali dengan kita, Pak. Ini ceritanya lucu-lucu. Jadi selama 30 tahun Pak Tukimin mimpin rapat itu hanya sekali. Dan ngendikane Pak Tukimin pada saat itu, Bapak-bapak, saya sekarang itu bisa menggaji besar Bapak, bisa. Tapi mungkin tidak berumur panjang. Tapi kalau yang pantas, insya Allah Bapak sampai selamanya. Saya masih ingat itu di ruang 8, Pak. Pak Tukimin sampai mulai saya kenal dari setengah muda sampai meninggal itu, Pak Tukimin itu memimpin rapat itu tiap kali. Dan kalimatnya yaitu, saat ini saya bisa membayar Bapak itu besar, tapi ya saya tidak tahu berapa tahun itu berlangsung. Tapi kalau dengan gaji seperti ini, sepantasnya itu mungkin sampai Bapak itu sampai selamanya di sini. Itu tak ingat-ingat betul, karena memang kalau tidak sesuai itu kan ya tidak masuk gitu. Itu Pak Sobiran itu. Makanya itu hanya segelintir Pak itu. Kalau nanti dikupas, misalnya Pak Karyo coba cerita yang lain untuk itu, ya saya ceritakan, dan mungkin Pak Sobiran mungkin tidak berhenti tertawa itu. Dan di situ di balik itu ada makna-makna yang memang kita syukuri lah Pak. Gitu ya Pak. Yang penting kita mensyukuri Pak. Mensyukuri apa yang diberikan. Yes, betul. Intinya SMK Tunas Harapan Pati akan selalu ada di dalam hati. Selalu ada di hati kita. Apapun yang dikatakan orang ya. Jadi di luar itu mengatakan seperti mau saya yang ada, dia kan enggak ngerti saya di dalamnya kok. Lebih mengerti saya. Lebih di dalamnya. Ya kayak dia ini ya seperti kakak saya gitu aja.
Jadi apa yang dikatakan ini, ya itulah kata orang. Tapi ini loh kita. Jadi kalau kita tidak memberikan apa yang kita punyai, ya kita akan hancur. Oke, terima kasih Pak Kadya. Terima kasih Pak Sobiran ya. Nyuwun sewu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Seperti ya demikian yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sobiran, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.